presentasi hasil diskusi kami yang berjudul Penjelasanmu atas periode tahun 1860 sampai dengan 1962 orang Kristen Protestan di Indonesia. Tinjauanmu atas periode tahun 1860 sampai dengan 1962 orang Kristen di Indonesia. Berhadapan dengan maksudnya agama Kristen, agama suku tidak bersifat pasif saja atau menentang semata-mata. Ada kalanya para penganutnya secara kreatif menampung unsur-unsur agama Kristen. Demikian kita dengar bahwa di Sumba orang pemuka agama suku masukkan tokoh Adam dan Hawa ke dalam mitos tentang penciptaan dunia. Pada tahun 1941, Jepang menyerang Amerika Serikat dan dalam waktu singkat Angkatan Laut Tentara Jepang berhasil menundukkan seluruh Asia Tenggara termasuk wilayah Hindia Belanda. Minahasa sudah direbut dalam bulan Januari. Indonesia, Ambon dan Timur bulan Februari. Jawa dan Sumatera Utara besarnya tidak. Orang Jepang membagi dua wilayah Indonesia, juga Pulau Jawa orang Islam. Berdasarkan pernyataan itu, gereja-gereja Jepang menerima peraturan pada tahun 1939 yang mewajibkan kehadiran upacara Shinto negara itu bagi setiap warga Jepang. Di antara Kristen Protestan ada satu anggota yang menolak, dan mereka umat berat hingga ada yang menghukum mati. Agama Kristen pertama kali dibawa ke Jepang mulai pada tahun 1549 dengan hasil yang besar. Tetapi antara tahun 1614 sampai 1636 berlangsung penghambatan yang makin melenyapkan agama Kristen di muka bumi Jepang. Negara itu menutup diri terhadap pengaruh dari luar dan melarang para penyebar agama Kristen masuk. Dalam usaha menyebarkan Injil, para penulis Injil Eropa dan sejumlah besar tenaga Indonesia hanya ada beberapa daerah. Pada tahun permulaan, seorang Eropa bekerja sendiri tanpa membantu pribumi. Misalnya di Irian pada tahun 1855 sampai 1872 di Indonesia Timur. Di samping anak-anak daerah terdapat banyak guru Maluku dan Minahasa. Di kemudian hari juga Singgir dan Timur. Tanpa guru ini tidak mungkin usaha penyebaran Injil berkembang secara besar-besaran. Dari dalam 23 lagu dalam kitab nyanyian rohani yang pada tahun 1927 terbit di Tanah Toraja, hanya ketiga nyanyian terakhir yang memakai lagu Toraja dalam tahun 1930-an. Pendeta Resor Sumba Timur memasukkan kebiasaan menyanyikan Mazmur dengan lagu-lagu Sumba, tetapi ia tidak mendapat dukungan para pendeta Protestan lain. Kenyataan ini tidak perlu diasalkan kepada para penyeling dari barat. Biasanya mereka bersedia untuk mempertimbangkan pengertian lagu pribumi, namun menghadapi perlawanan dari pihak orang Kristen Indonesia sendiri, terutama orang warisan zaman jahiliyah, itu akan menjadi mereka masuk kembali ke dalam angkatan pertama yang merasa lingkungan kekuasaan Roh. Selain itu, dikemukakan keberatan bahwa lagu-lagu pribumi tidak cocok dengan nyanyian berupa sejak yang sudah menjadi bentuk nyanyian gereja turun-temurun di barat, dan bahwa lagu-lagu itu terikat
peninjauan umum gereja-gereja di Indonesia pada masa Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Agama Kristen pertama kali dibawa ke Jepang mulai tahun 1949 dengan hasil yang besar. Tetapi antara tahun 1614 hingga 1636 berlangsung penghambatan yang hampir melenyapkan agama Kristen dari bumi dan melarang para penyebar agama Kristen masuk. Pada tahun 1853, Jepang negara itu menutup diri terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Kapal-kapal perang Amerika memaksa Jepang meniadakan larangan masuk bagi orang asing. Peristiwa itu membuka kembali pintu bagi para pekabar Injil. Berbagai denominasi masuk ke Jepang. Dalam tahun 1930-an, jumlah orang Kristen termasuk orang Katolik dan Ortodoks Timur lain menetapkan bahwa yang mendapat pengakuan secara resmi hanyalah gereja pada tahun 1940. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang antar puluhan berkisar sekitar 300.000 gereja-gereja beranggotakan 5.000 orang lebih. Karena banyak orang yang Protestan terbagi atas pembentukan gereja kesatuan, yakni Nippon Kirishiton Kyodan atau Gereja Kristus di Jepang, yang mencakup hampir setiap orang Kristen Protestan di Jepang. Sesuai dengan beberapa gereja kembali berdiri sendiri, tetapi Kyodan tetap merupakan gereja terbesar di Jepang. Akan tetapi, nasionalisme religius yang telah mengakibatkan penghambatan pada abad ke-17 masih hidup terus. Yang menjadi wadah nasionalisme itu ialah agama Shinto atau ejaan internasional. Bagian yang ketiga yaitu Tinjauan Umum Gereja-Gereja Indonesia pada tahun 1945 silam. Pada waktu berdiri gereja-gereja Indonesia, baik anak ayam yang keluar dari telurnya, sebelumnya anak ayam itu sudah ada secara lengkap, nama, geselagi di dalam gedung, berumlah tampak gerak jarinya. Begitu pula gereja-gereja sudah hadir dan bertumbuh selama di bawah perwujudan seni. Namun karena para senilah yang paling banyak berbicara dan bertindak, maka gerak-gerik dan gereja-gereja tersebut belum begitu tampak. Ya kak pegang nanti satu tunduk main. Setelah tenaga Eropa ditawan atau ditarik pada tahun 1942, maka gereja-gereja dimulai menjalani kehidupan tersendiri. Pengaruh warisan seni tetap terasa, namun gereja-gereja Indonesia menempuh jalan sendiri. Setelah Indonesia merdeka, jumlah gereja bertambah besar dan kekristenan Indonesia tambah beraneka ragam. Penyebab yang pertama ialah letaknya beberapa gereja akibat unsur kehidupan atau kedaerahan atau karena faktor lain. Demikianlah di Sudan Utara lahirnya GKPS pada tahun 1963, GKPI lahir pada tahun 1964, dan HKBP Angola, kemudian GKPA yang melepaskan diri dari HKBP. Pendidikan pelayan-pelayan gereja dan perkembangan ilmu teologi dalam abad ke-19 dan ke-20. Dalam abad ke-19, di sana dua dalam bagian pertama atau 1-20. Pendidikan para pelayan gereja dimulai dengan cara yang sederhana.
Tetapi ada di antara mereka yang kemudian menjadi guru Injil secara benar sehingga memperoleh nafkah darinya. Untuk meningkatkan pengetahuan mereka, para sendeling memberi mereka pendidikan secara tidak formal, dilihat dari sumber pandangan teologi atau kerohanian. Tokoh-tokoh pemimpin pribumi yang pertama ini berhasil mengungkapkan iman Kristen dengan cara yang memakai kerangka pemikiran agama yang lain, sehingga mudah ditangkap oleh teman-teman sesuku mereka. Kita dapat menyebutkan di sini beberapa tokoh keturunan Jawa abad ke-19 seperti Ibrahim Tunggul Hulu, Kiai Sadrat, tetapi juga yang tidak begitu ternama para sendeling begitu ternama seperti Wong Lengko Raja, Filipus Liman atau Irian. Para sendeling cenderung mengoreksi pola berpikir yang pada para penguasa yang tidak mereka didik itu. Itu menyebabkan retakan dalam hal didikan Sadrat. Upaya itu menyebabkan retakan. Ternyata karya kegabaran Injil yang sedang meluas, di mana jaringan sekolah yang oleh sendeling didirikan di hampir setiap daerah, dibutuhkan guru-guru berpendidikan formal, dan sekolah didirikan itu tidak begitu tinggi sekali. Selama abad ke-17 dan ke-18, semua orang Kristen Protestan Indonesia sekarang termasuk satu badan gereja, yaitu umum Gereformed yang berhubungan dipimpin oleh majelis jemaat di Batavia dan erat dengan pemerintahan VOC hanya sejak tahun jemaat Lutheran di Batavia. Maksudnya lembaga tahun 1815 pada mulanya tidak membawa perubahan sebab terdapat yang mula-mula dikerjakan dalam gereja protes yang ada. Sebaliknya sejak tahun 1835 tanpa SNG di sana utusan mantan menghasilkan jemaat-jemaat yang bisa termasuk persekutuan gereja Protestan begitu pula hanyalah usaha di Jawa Timur. Salah satu di daerah-daerah lain juga berdiri jemaat gereja yang terdiri. Di pihak lain, pemerintah pada tahun 15 memaksa jemaat Lutheran di Batavia untuk masuk menjadi sebagai gereja Protestan. Dan pada tahun 1875 gereja Protestan mencabut pula jemaat-jemaat di Minahasa. Maka selama abad 1 sampai 19, bahkan sampai dengan tahun-tahun 1940-an, orang Kristen Protestan di Indonesia terbagi atas dua kelompok besar, yaitu gereja Protestan anti satu pihak dan gereja hasil karya lembaga-lembaga pekabar Injil di Palawan. Maka selama masa tersebut, upaya di bidang ekumenis adalah upaya untuk meningkatkan kerjasama atau kesatuan antara gereja Protestan ataupun para anggotanya dan gereja-gereja ini atau anggota antara sesama warga sendiri. Akan tetapi antara tahun 1934 sampai 1948 terbagi atas 4 gereja sehingga kedudukannya yang khusus. Yang berikut ETF orang-orang Kristen di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Kekristenan dan nasionalisme mengenai kegiatan orang Kristen di bidang pendidikan dan kesehatan, GATS, surjabat, dan lain-lain, partisipasi Kristen dalam national building di Indonesia, bab-bab yang bersangkutan khususnya mengenai RS Cikini, Bunga Rampai memperingati 95 RS PGI Cikini, khususnya mengenai masa sebelum tahun 1942, mengenai cita-cita Sending di bidang pendidikan, lihat secara tesis Antonan sejarah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penyebaran agama Kristen Protestan periode ini ditandai dengan penyebaran agama Kristen Protestan yang semakin merata di Indonesia. Jumlah penganut Kristen Protestan meningkat dari sekitar 100.000 hingga 120.000 orang pada tahun 1860-an. Perkembangan gereja Protestan mengalami perubahan yang signifikan selama periode ini, baik dalam hal jumlah penganut, penyebaran, maupun struktur organisasi. Perkembangan gereja Protestan di Maluku juga menjadi peristiwa penting dalam sejarah gereja Protestan di Indonesia. Sekian dari presentasi kami, sekian terima kasih.